akan membuat sebuah video, yaitu video perjalanan dari Medan ke Brastagi. Video perjalanan ini dimulai dari Sembahe menuju ke Brastagi. Kenapa perjalanan ini dimulai dari video ini dimulai dari Sembahe? Karena dalam anggapan kita, kalau kita dari Medan ke Brastagi, maka sampai Sembahe ini jalannya biasa-biasa saja, gitu. Tidak ada tantangan, ya. Jadi biasa-biasa saja. Tapi mulai dari Sembahe ini jalannya sudah mulai menantang. Artinya kita sudah mulai masuk hutan lebat, tanjakan, tikungan, dan sebagainya. Jadi itulah alasan kami kenapa video ini kami mulai dari Sembahe. Nah, selamat menikmati video ini. Semoga ada manfaatnya, ya. Jalur Medan Brastagi ini adalah jalur padat, saudara. Karena padatnya, pernah beberapa kali diwacanakan untuk membangun tol Medan Brastagi, tapi kelihatannya itu masih mimpi, ya, belum bakal menjadi kenyataan. Ini dibuat tidak pada hari libur, artinya pada hari kerja, hari Senin. Saudara bisa lihat bagaimana padatnya jalan ini, merayap kita. Lalu pada libur, kalau hari libur, wah itu jauh lebih padat lagi. Jarak Medan Brastagi ini kadang-kadang yang seharusnya jaraknya itu hanya sekitar katakanlah 65 km, seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Bisa kadang-kadang sampai 3 jam, 4 jam baru bisa ditempuh, karena padatnya lalu lintasnya kalau pada hari libur. Gimana juga kita sudah tahu bahwa Brastagi itu adalah daerah tujuan wisata yang cukup disenangi oleh masyarakat Sumatera Utara, terutama Medan. Karena jalannya berliku-liku dan menanjak, tentu saja jalur ini tidak dianjurkan untuk supir yang belum mahir betul, ya. Baik, sambil menyaksikan video perjalanan ini, saya ingin menyampaikan beberapa tips, ya, untuk keselamatan dalam berlalu lintas, terutama melewati jalur luar kota seperti ini. Yang pertama, tentu kalau melewati jalan yang seperti ini, kondisi kendaraan kita harus dalam keadaan fit. Yang pertama, no contact. Jadi kondisi kendaraan kita harus dalam keadaan fit. Rem, setiur, tenaga mesin harus fit, ya. Kalau tidak, ini akan bermasalah di jalan ini nanti. Kedua, selain kondisi kendaraan kita fit, kita pun harus fit. Artinya kita tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan mengkonsumsi obat, ya. Sebab kalau kita sakit atau kita mengkonsumsi obat, itu tanpa kita sadari kadang-kadang reaksi badan kita itu menurun. Jadi dalam
melewati ruas-ruas jalan seperti ini kan sangat diperlukan reaksi cepat, refleks. Nah, kalau kita sedang mengkonsumsi obat atau dalam keadaan kurang sehat, ini kadang-kadang reaksi badan kita itu bisa melambat tanpa kita sadari. Begitu juga termasuk ya, kita mengemudi itu jangan dalam keadaan mengantuk. Jadi kalau mengantuk ya lebih baik menepi dulu, istirahat, kopi namanya, atau bila perlu tidur dulu. Saya sering itu kalau kantor tinggi aja, saya di pinggir jalan tidur di atas mobil itu sering saya lakukan. Kalau daripada dipaksa ngantuk nanti berbahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kalau mengemudi itu jangan emosi. Jangan emosi, artinya kita boleh kencang, tapi kencang bukan karena emosi, bukan karena kita mau ngejar seseorang atau pengemudi kendaraan yang lain. Nah, ini yang saya undang bahaya. Karena kalau kita dalam keadaan emosi, umpamanya seharusnya belum bisa memotong pun kita potong. Mobil yang di depan ini lah yang sering mengakibatkan tabrakan ya, kecelakaan ya. Tentu janganlah sampai terjadi, karena kecelakaan di jalan ini selain bisa mengakibatkan korban nyawa, cacat seumur hidup dan sebagainya, itu bisa jadi trauma juga ya, trauma. Jadi jangan kalau kemudian yang berikutnya atau yang keempat, patuhilah peraturan lalu lintas. Contoh kecil peraturan lalu lintas itu semacam marka jalan tengah ini. Jadi kalau dia bersambung terus, itu tandanya di situ tidak boleh memotong. Sebenarnya begitu. Saya pun sering juga kalau ada peluang di jalan begitu, mau juga saya overtake mobil yang di depan. Jadi sebenarnya nggak boleh ini. Ini kan dibuat berarti kalau putus-putus gini berarti ada peluang. Patuhilah selalu peraturan lalu lintas. Tentu supaya perjalanan kita nyaman juga ya, kendaraan kita harus dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Kalau di jalan begini ya, terutama STNK ya, kemudian surat izin mengemudi atau SIM itu memang harus ada. Kalau tidak ada ya, itu bisa nanti mengakibatkan ketidaknyamanan. Kalau ada razia, terpaksa kita nunggu razianya selesai, atau mungkin melewati razia itu dengan resiko akan ditilang atau ditahan. Jadi perasaan kita pun tidak tenang. Jadi kalau keluar daerah atau setiap mengemudi lah, siapkan dokumen yang diperlukan ya. Sudah itu khusus untuk jalur seperti Medan Brastagi ini, terutama bagi mobil-mobil yang sudah berumur, itu sebelum berangkat sebaiknya dicek dulu radiator. Karena sering saya saksikan di jalur ini mobil-mobil terutama yang sudah agak berumur itu sering overheat. Jadi mesin panas ya, itu tentu ancamannya banyak, bisa blok mesin retak, atau bisa juga mengakibatkan kerusakan mobil yang lebih parah. Jadi kalau mobil sudah agak berumur, sebaiknya sebelum memasuki jalur ini diperiksa
diperiksa dulu, terutama bagi radiator. Karena begini, kadang-kadang ada mobil itu kalau dipakai dalam kota, dia tidak panas, tidak overheat ya. Tapi begitu dipakai nanjak, terus-terusan sampai berpuluh-puluh kilometer, diporsir terus tenaganya, mesin mengeluh overheat ya. Ini yang perlu dijaga. Makanya kalau mobil sudah agak berumur, baiknya sebelum masuki jalur ini dicek dulu apakah proses pendinginan di radiator itu berjalan dengan baik, apakah misalnya air yang cairan yang ada di radiator cukup. Itu kira-kira itu yang pengemudi yang aman dan nyaman yang bisa kita sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya juga. Ini kita sudah melewati tadi satu kota kecil yang namanya Sibolangit. Jadi kalau kita dari Medan ke Brastagi, ada beberapa kota kecil yang kita lewati. Misalnya yang pertama kali itu Pancur Batu. Sudah Pancur Batu, Sembahe. Sesudah Sembahe, Sibolangit. Sesudah Sibolangit, Bandar Baru. 12 pagi. Jadi ini tadi kita baru saja melewati kota kecil Sibolangit ya. Beberapa saat lagi kita akan sampai Bandar Baru. Saudara, kalau ada pendapat-pendapat mengenai video ini, misalnya barangkali ada yang merasa kurang lengkap laporan yang tadi saya buat, itu boleh komen di kolom komen di bawah video ya. Nah, ini kebetulan kita jalan cuacanya cerah, jadi lumayan enak. Di mobil, bukan lagi mobil baru ya, tapi kalau lagi mobil baru masih cukup bertenaga untuk menanjak ke daerah Brastagi nih. Satu lagi tips yang bisa kami sampaikan, kalau Anda mengendarai kendaraan yang berbahan bakar solar atau diesel, ada baiknya ada berangkat dari Medan tuh dalam keadaan full tank. Memang banyak sih galon SPBU yang kita lewati kalau dari Medan ke Brastagi banyak. Cuma kadang-kadang di atas ini, terutama setelah lewat Pancur Batu, itu dalam pengalaman saya ya, sering solar itu langka. Menurut salah seorang pegawai SPBU, karyawan SPBU yang pernah saya tanya, kenapa di galon-galon yang di atas ini maksudnya setelah Sembahe ya, seringkali solar kosong. Jawabnya, menurut dia salah satu penyebabnya karena mobil pengangkut BBM itu sering macet di jalan. Jadi misalnya ini Pak, sebenarnya mobil kami tadi dari Medan katanya yang angkat untuk menjatah mereka itu sudah berangkat jam 7. Nah, jadi jam 10 pun ini udah jam 10 belum sampai katanya. Nah, jadi mungkin juga itu penyebabnya.
tangki ini kan umumnya besar-besar, panjang-panjang, dengan beban yang berat, melewati tanjakan dan tikungan-tikungan yang patah begitu, kadang-kadang sering terhalang. Begitu katanya. Jadi saya anjurkan gitu, kalau Anda naik kebetulan kendaraan Anda berbahan bakar solar, itu sebaiknya Anda full tank dari Medan supaya tidak menjadi pemikiran. Karena kalau saya lihat, kalau umpamanya Anda sudah full tank dari Medan, sekiranya pun tidak ada solar waktu Anda pergi ke Brastagi maupun pulangnya, saya rasa kalau udah full tank Anda selamat lagi sampai di Medan gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau nggak, sebenarnya SPBU lumayan banyak. Cuma tadi sering solar itu sering langka. Tapi kalau yang berbahan bakar premium, setahu saya ya selalu tersedia. Nah, ini masalahnya, kenapa yang berbahan bakar solar tidak tersedia, tapi